Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dengan bab berikutnya, bab baru sekarang ya, yaitu tentang persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation itu ya. Nah, ini ya, bab baru ini, ordinary differential equation. Nah, ini. Nah, ini. Ya, persamaan diferensial biasa. Apa itu persamaan diferensial? Ada yang tahu pengertian persamaan diferensial ya? Persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung mengandung apa? Yang mengandung diferensial gitu ya. Ya, itu aja gampangnya. Persamaan diferensial itu adalah persamaan yang mengandung diferensial. Diferensial kan kalian udah tahu. Diferensial itu apa? Turunan ya. Bisa turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Kan kalian juga udah tahu. Diferensial itu ada berapa macam? Diferensial itu ada berapa macam? Kan ada dua macam ya. Bergantung fungsinya. Fungsi satu variabel atau fungsi lebih dari satu variabel. Kalau fungsi satu variabel itu namanya diferensiasi apa? Enggak, gini loh. Kan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang diferensiasi biasa sama diferensiasi parsial ya. Nah, maka nanti nanti kita akan mempelajari dua macam persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial biasa yang kita pelajari sekarang ini ya, dan berikutnya sampai nanti yaitu apa? Persamaan diferensial parsial itu nanti kita pelajari di semester berikutnya ya. Semester ini kita bahas persamaan diferensial biasa. Gitu ya. Wes paling nggak kan kalian sudah tahu apa sih persamaan diferensial itu ya. Persamaan yang mengandung diferensial. Contohnya ini. Ya, contohnya adalah ini. Ini adalah persamaan diferensial biasa. Jadi kalau biasa berarti apa? Berarti fungsinya adalah fungsi satu variabel gitu ya. Kalau lebih dari satu variabel berarti apa? Parsial ya kayak ini. Ini ada berapa diferensial atau ada berapa turunan di sini? Coba lihat ini di contoh ini ya. Ada berapa turunan? Kan ada dua ya. Yang pertama itu apa? dq per dt. Dari turunan Q terhadap T. Yang kedua itu apa? dt per dx. Ya, dari turunan T terhadap X gitu ya. Tapi ini adalah diferensiasi biasa. Kenapa? Karena Q fungsi satu variabel, yaitu apa? Fungsi T. Ya. T juga fungsi satu variabel, yaitu apa? Fungsi X. Jadi masing-masing hanya fungsi dari satu variabel. Gitu ya. Ini contohnya di sini, ini contohnya ini ya. Di rangkaian apa nih namanya ini? Ada yang tahu ini? Ya benar, rangkaian RLC. Nanti ada persamaan diferensialnya ini gitu ya. Nah ini ya, ini persamaan diferensialnya ya. Kalau ini persamaan diferensial eh, ya ya kemudian ini juga persamaan diferensial, sama-sama diferensial ya. Bedanya apa antara 1,2 sama 1,3? Ada yang tahu? Bedanya apa antara 1,2 sama 1,3 ini? Bedanya di diferensialnya. Kalau 1,2 diferensialnya bagaimana? Atau turunannya bagaimana? Hanya sampai turunan pertama, kalau ini sampai turunan dua, gitu ya. Jadi nanti nanti kita akan pelajari dua macam persamaan diferensial biasa ya, PDB istilahnya ya. Yang pertama itu namanya PDB orde 1, berarti apa? Sampai turunan ke satu ya. Yang kedua nanti apa? PDB orde 2, berarti sampai turunan kedua ya. Itu ya, cuma itu aja. Kalau fisika kan sampai turunan kedua ya. Jarang fisika sampai turunan ketiga itu ya. Sama kalau kalian saya tanya, X itu kan posisi ya. Turunan pertama posisi itu apa? Turunan pertama dari posisi itu apa namanya? Turunan dari posisi. Dx per dt. Apa itu? Yang keras kecepatan. Ya. Kalau turunan kedua, kecepatan. Ya gitu ya. Turunan pertama itu kecepatan, turunan kedua turunan ketiganya. Kan nggak ada. Ya, nggak ada. Pokoknya fisika itu biasanya berhenti sampai turunan kedua ya. Makanya nanti hanya mempelajari ini. PDB orde 1 sama PDB orde 2. Sudah selesai gitu ya. Orde 3 enggak ya. Kecuali kalau kalian kuliah di matematika ya.
sampai order n nanti. Pokoknya gitu ya, yang kita pelajari nanti. Nah, hari ini saya mau pelajari yang apa ini? Yang orde pertama. Ini loh, secara umum itu begini nih ya. Secara umum itu gini loh. Ini loh. Ini kan kalian tahu nih ya, persamaannya gini apa ini? A0Y, A1Y aksen, A2 apa ini? A2 Y double aksen, lalu apa? A3 Y triple aksen dan seterusnya ya. Sampai berapa itu ya? Sampai ke N ini ya. Secara umum begitu ya, menurut matematika ya. Tapi nanti kita berhenti sampai apa nanti? Sampai turunan ke 2 ya. Berarti nanti sampai apa? Sampai ini nanti, sampai A2 Y double aksen gitu ya. Karena di fisika itu iya berhenti sampai turunan kedua secara kebanyakan begitu ya. Itu ya. Itu ya. Jadi artinya kalian sudah tahu makna dari apa? Persamaan diferensial orde 1 sama persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial biasa menurut saya ya. Terus ada lagi yang namanya linier ya. Jadi nanti kita mempelajari persamaan diferensial yang linier. Linier itu maksudnya apa? Nah, ini juga harus tahu dulu. Linier ya. Linier artinya apa? Semuanya berpangkat 1 ya. Pangkat 1 itu linier. Coba kalian cermati di sini kan. Ini loh. Coba kalian perhatikan di sini ya. Kan A0Y. Terus apa ini? A1Y aksen. Terus apa? A2Y double aksen. Atau kalau terus apa? A3Y triple aksen. Semuanya pangkat berapa? Pangkat 1. Maksudnya gini. Y-nya pangkat berapa Y-nya? Y aksennya pangkat berapa? 1. Y triple aksennya pangkat berapa? Semuanya pangkat 1. Itu yang disebut dengan nama linier. Kalau ada salah satu ya, salah satu yang pangkatnya lebih dari 1, nanti namanya non-linier. Jadi linier apa? Semuanya pangkat 1 ya. Terus paling nggak ngerti lah gitu ya. Itu saya jelaskan sederhana gitu aja ya. Oke. Oke ya, saya langsung ke materi hari ini yaitu, oh ya gini, kalian saya tanya ya, kalau kalian menyelesaikan atau gini ya, kan sama diferensial itu ya, itu kan mengandung diferensial ya. Kalau mencari fungsinya bagaimana? Kalau dari sebuah diferensial, kita apakan? Atau gini loh, kan kalian tahu pengertian inverse ya, inverse ya. Inverse-nya diferensial itu apa? Ah, kan integral gitu ya. Iya. Jadi maksud saya mau mengatakan gini, kalau kita mencari solusi dari persamaan diferensial, ya nanti kita harus melakukan apa? Pengintegralan. Gitu ya. Kalau orde 1 berarti pengintegralannya bagaimana? Kalau persamaan diferensial orde 1, pengintegralannya bagaimana? Hah? Pengintegralannya bagaimana? Satu kali. Gitu ya. Kalau orde 2, pengintegralannya nah, kayak gitu ya. Soalnya diturunkan 2 kali gitu ya. Jadi gini loh, kita mencari fungsinya ya. Jadi kalau orde 2 berarti kan saya integralkan satu kali lagi gitu ya. Gitu. Pokoknya intinya gitu ya. Oke, saya jelaskan poin-poinnya aja deh ya. Oke ya, jadi itu paling nggak kalian sudah tahu bagaimana cara mencari. Nah ini loh, contohnya kayak gini nih. Ini namanya apa? Separable equation ya. Jadi istilahnya apa? Dilakukan separasi. Separasi itu artinya apa? Pemisahan. Apa yang dipisahkan? Ya X sama Y-nya ya. Ya, jadi X sama Y-nya itu dipisah. Coba kalian lihat di sini kan. Di sini apa? Ruas kiri itu adalah Y, ruas kanan itu adalah X gitu ya. Terus apa yang dilakukan? Kan mengintegralkan itu ya. Kenapa? Karena persamaan diferensial. Jadi separable equation itu artinya itu nanti kita pisah antara variabel X sama variabel Y-nya. Kalau sudah terpisah baru kita integralkan. Nanti ketemu solusinya ya. Jadi solusi dengan separasi variabel itu eh, cuma yang jadi masalah ya, perlu kalian ketahui yang jadi masalah itu apa? Tidak semuanya bisa
di apa diseparasi. Itu problemnya ya. Jadi problem seriusnya itu apa nanti? Pemisahnya. Kalau sudah dipisah, ya gampang gitu ya. Ya, jadi masalah nanti masalah mengintegralkannya. Ya, tapi nanti kita tidak selalu menggunakan separasi variabel ya, karena nanti ada metode-metode yang istilahnya apa ya? Ya memang sih awalnya dari separasi variabel, tapi nanti dari separasi variabel itu nanti akan menghasilkan sebuah apa? Sebuah rumus atau sebuah formula gitu ya. Nah, itu ya. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan ya sebelum saya lanjut ke topik hari ini. Tadi pengantarnya ya. Tadi pengantarnya apa tadi? Tentang pengertian bersama diferensial. Tadi kan ya, kalian sudah tahu ya. Yang kedua macam-macamnya bersama diferensial tadi ya. Ada persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial ya. Gitu kan? Terus kita bahas yang topik kita semester ini ya Pak, persamaan diferensial biasa ya. Kita hanya mempelajari yang apa? Yang order 1 sama order 2. Terus nanti kita juga mempelajari yang persamaan diferensial yang linier ya. Apa linier? Yaitu apa? Semua fungsi dan turunan-turunannya itu apa? Berpangkat 1. Dan ada tambahan lagi, tidak boleh ada perkalian ya. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kira nggak ada pertanyaan ya. Biasanya gitu ya. Oke, jadi langsung kita ke topik hari ini yaitu apa? Apa ini? Kalau kalian terjemahkan apa ini? Ya, linear first order. Jadi apa? Persamaan. Maksudnya itu persamaan diferensial ya. Ekuasi maksudnya itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial linear order 1. Tadi kan kalian udah tahu ya. Sama diferensial linear tadi udah tahu ya. Order 1 berarti apa? Hanya mengandung pangkat 1. Ya, contohnya ini ya. Secara umum bentuknya gini. Nih, perhatikan ini ya. Apa ini? Y aksen plus PY sama dengan Y. Sebentar. Tadi kan ada bentuk umum ya. Tadi bentuk umumnya apa tadi? Bentuk sama diferensial tadi apa? A0 plus apa tadi? A1Y. Ya, tadi itu. Coba saya tuliskan aja ya. Bentar. Tadi secara umum gitu ya. Coba saya tuliskan aja deh. Ini ya. Ya, tadi kan bentuk umumnya kan ini ya, sama dengan A0 ada A0 ya. A0 plus apa tadi? Plus apa tadi? A1 Y terus habis itu apa? Plus A2 Y aksen gitu ya. Gitu kan? Hah? Oh iya iya, sorry. Benar kalian. Maaf, saya coret dulu ya. Ya oke. Ya, A0-nya gitu ya tadi ya. Ya, sorry ya. Jadi ya, A0Y benar. Terus apa? A0Y plus ya A1 Y aksen terus ya plus A2 double aksen ya. Linear ini ya. Ini A2 ya maksudnya ya. Saya nggak bisa kan. A2 berarti double aksen gitu ya. Terus dan seterusnya kan. Kan kita nanti hanya melanjutkan sampai order 2 gitu ya. Jadi ini nggak saya tulis lah. Titik sama dengan apa tadi? Nah, sama dengan B. Gitu kan ya. Oke ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini itu adalah apa? PD linear yang order 1 berarti kita potong sampai sini aja kan ya. Jadi saya tulis saja PD itu sama diferensial ya. PDL, L yang linear ya. PDL linear apa tadi order 1 gitu ya. Berarti nulisnya nanti satu gini kan ya, A0 A0 apa ini? A0Y ya. A0Y lalu apa plus apa? A1Y aksen. Sudah sampai sini aja kan? Terus sama dengan apa? Nah, gini ya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang tadi ditulisan di buku tadi ya. Coba ya. Di buku tadi kan tertulis apa tadi di buku? Kan ini tadi buku ya. Nah, ini kan. Ini kan ya. Coba bandingkan. Ini tulisannya apa ini? Y aksen plus PY sama dengan Q ya. Ya, gitu kan? Coba saya kembalikan ke tadi ya. Coba saya kembalikan ke tadi ya.
Tadi apa tadi? Ini kan. Ya, Pak, tadi di bukunya buah ditulis apa tadi? Ya, aksen itu ya. Oke, ya. Y aksen, terus apa? Plus. PY, ya, benar. Terus, sama dengan Ki, gitu ya? Ya, gitu kan? Nah, sekarang coba kalian bandingkan antara yang bentuk umum ini sama ini. Apa nanti yang bisa kita simpulkan dari situ ya? Sebetulnya gini loh. Sebetulnya kalau mau di otak-atik ya, kalau mau saya otak-atik nanti ini kan supaya jadi kayak gini kan saya bagi dengan A1 semua ya. Kalau saya bagi dengan A1 nanti kan jadi gini, Y aksen ya. Bener ya? Saya bagi A1 semua. Lalu apa? Plus apa? A0 plus A1 gitu ya. Bener nggak? Gini kan ya? A0 per A1 ya. Apa ini? Y gitu ya. Ya, terus sama dengan apa nanti? Ya, kalian sudah ngerti lah. B per apa? Kesimpulannya apa kalau gitu? Kesimpulannya apa? Berarti kalau gitu A0 per A1 itu sama dengan apa? Nah, kan kalian sudah bisa jawab ya. Jadi kalau gitu ini sama dengan B gitu ya. Gitu kan? Terus kalau B per A1 sama dengan apa nanti? Nah, kira-kira seperti itu ya maksudnya itu ya. Biar nyambung antara yang kita bahas tadi dengan yang sekarang dulu ya. Tadi kan bentuk umum ya. Bentuk umum pokoknya linear order berapapun gitu ya. Nah, kita hanya bahas ini. Jadi simpulannya dari perumusannya sekarang kalau gitu berarti apa? P itu berasal dari apa? A0 per A1. Q berasal dari apa? Nah, maksud saya begitu ya. Oke, kan kalian udah ngerti ya. Kembali ke bukunya. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi itu. Nah, oke ya, 31 ya. Terus 31 menjadi 32 itu diapakan itu? 31 menjadi 32 itu diapakan itu? Ya, Q-nya 0 ya. Itu yang disebut dengan nama homogen. Jadi gini loh, ruas ruas apa ya? Ruas yang berupa konstanta itu ya. Kalau di situ, maaf, sebenarnya bukan konstanta ya. Kalau nggak 0 itu disebut tak homogen gitu ya. Kalau 0 disebut homogen. Jadi kalau Q-nya nggak 0 itu disebut tak homogen ya. Kalau kalau apa kalau dia 0 disebut apa? Homogen. Jadi maksud saya kalau 3.1 itu adalah apa? Bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 1 yang tak homogen ya. Kalau 3.2 itu apa? Persamaan diferensial linear order 1 yang homogen, gitu ya. Lalu penyelesaiannya itu apa? Ya kita gunakan apa? Separasi variabel ya. Ngerti maksud saya? Ini loh. Ini kan sekarang kita bahas dulu yang paling gampang ya, itu apa yang homogen ya, yaitu 0. Jadi nanti ini kan Y aksen plus PY sama dengan 0 gitu ya. Kan bisa saya tulis apa? Y aksen sama dengan minus PY, benar nggak? Tinggal dipindah aja ya. Lah Y aksen itu apa? Y aksen sama dengan apa? Y aksen kan turunan ya. Berarti apa? Y aksen sama dengan apa? DY per dx. Lalu kita lakukan apa? Separasi variabel. Tadi separasi variabel itu apa? Kita pisahkan ya. Variabel X kita kumpulkan dengan X, yang Y kita kumpulkan dengan Y. Coba kalian lihat di sini kan DY per DX. DX-nya saya pindah gitu ya. Ini loh. Ini kan DY per DX ya. DX-nya saya pindah ke mana itu? Ke ruas kanan ya. Gitu kan. Nanti jadinya terus apa? Y-nya, kan ada Y di sini ya. Y-nya saya pindah ke ruas kiri. Jadi nanti apa ini? DY per Y sama dengan apa? Minus PDX. Namanya apa? Separasi variabel. Apa yang dipisah? Yaitu apa? Variabel Y-nya di sebelah kiri, variabel X-nya di sebelah kanan. Setelah diseparasi, diapakan? Diintegralkan. Kan kalian tahu integralnya DY per Y. Apa integralnya DY per Y? Len kan ya? Sama dengan integral seper Y DY. Kan len Y ya? Nah itu. Jadi integralnya DY per Y itu len Y. Nah ini integralnya ya tergantung P-nya apa gitu ya. P-nya itu fungsi apa gitu ya. Ya tergantung, lihat dulu fungsi P-nya itu ya. Kan kalian sudah tahu, setiap integral pasti akan muncul apa? Setiap kita mengintegralkan akan muncul konstanta kan itu ya. Gitu kan? Misalkan integral integral x dx kan setengah x kuadrat plus c gitu ya. Nah, muncul konstanta gitu ya. Iya, jadi muncul konstanta c gitu ya. Nah, kemudian kita mau cari apa sih? Nyari y-nya. Y-nya itu adalah solusi ya.
Ya, jadi mencari solusi itu sama aja dengan mencari Y ya. Jadi kalau misalkan len Y sama dengan ini, berarti Y sama dengan apa? Sama kayak kalian sama kayak pertanyaan kayak gini loh ya, sebenarnya saya tanya tadi. Itu sama artinya dengan pertanyaan kayak gini nih. Ya, sama seperti pertanyaan kayak gini nih. Misalkan gini ya, len Y ya, len Y sama dengan X. Oke, gini ya. Gini ya. Pertanyaannya saya balik. Y sama dengan apa? Yang keras? Iya kan gitu kan. Ini pesnya kan ya. Ini pesnya len kan E pangkat ya. Nah, gitu nanti sama dengan apa? E pangkat X. Nah, gini ya. Maksudnya itu gitu. Sehingga ini artinya ini nanti artinya gini nanti. Nah, ini nanti ya. Nah, ini ya. Jadi ini kan. Jadi kalau len Y sama dengan minus ini berarti apa? Y berarti kan integralnya gitu ya. Ya, integralnya itu. Ya, terus nanti sama dengan ini gitu ya. Ya, ini kan kalian tahu sifat len ya. Ya, sifat len itu kalau ditambahkan jadi dikali ya. Misalkan ini loh. E pangkat A plus B. Berarti kan sama dengan apa? E pangkat A, E pangkat B. Gitu kan ya. Sifat pangkat itu loh. Ya, nah itu sifat len. Nah itu nanti sehingga nanti solusinya jadi ini Y sama dengan A. A itu apa sih? A itu adalah E pangkat C ya. Ini loh, ini kan ditambah ini loh. Itu maksud saya ya. E pangkat C itu jadi A besar itu ya. A besar itu sama dengan apa? E pangkat C. Ya. Ini loh. Nah ini loh. Nah itu ya. Ya terus kemudian dimisalkan apa? Integral PDE itu kita kita beri lambang I gitu ya. Ini loh. Integral ini loh ya. Ingat ini ya. Integral apa? Integral PDX ini kita beri lambang I ya. Jadi nanti gini, I sama dengan apa? Integral PDX. Berarti kalau gitu DI per DX sama dengan apa? Kan P kan inversnya ya. Nah gitu ya. Sehingga nanti eh, kesimpulannya nanti persamaan tiga tiga ini ya. Bisa saya tulis jadi gini nanti. Ya, bisa tulis jadi gini nanti. Bahwa eh, Y sama dengan apa? Apa ini? A, E pangkat minus I ini kan ya, ini kan. Ya. Atau bisa kita tulis ini kalau saya pindah ya. Y E pangkat I sama dengan A. Gitu ya. Oke ya. Sampai di situ selesai ya. Ada pertanyaan. Jadi sampai di situ itu adalah solusi untuk persamaan diferensial linier yang homogen ya. Nah, setelah kalian ngerti itu ya, kita lanjut ke yang apa? Yang non homogen ya. Oke. Kita lanjut yang non homogen ya. Berarti apa? Berarti kalau non homogen, oh istilahnya bukan non homogen, ya sama aja sih. Tak homogen lah. Tak homogen berarti apa? Tak homogen itu ya q-nya nggak nol ya. Q-nya berupa fungsi gitu ya. Bisa konstanta, bisa fungsi gitu ya. Nah, itu. Jadi kita mulai ya, berangkatnya kita mulai dari persamaan 3,6 ini ya. 3,6 itu apa? Y E pangkat I sama dengan A. Ya. Terus kemudian Y E pangkat I kita turunkan terhadap X. Kan kalian tahu, turunan dua fungsi itu gimana? Jadi misalkan fx sama dengan uv. Fx sama dengan uv, berarti f aksen. Jadi fx sama dengan ux, vx. Kan dua fungsi ya. Perkalian dua fungsi gitu ya. Jadi perkalian fungsi u dan perkalian fungsi v. Maka turunannya gimana nanti? Hah? Turunannya gimana? Turunan dari perkalian dua fungsi ya. Ya apa, ya apa, ya apa. Tahu ya? Ini loh maksud saya ya. Saya mau mengatakan gini sebetulnya ya. Ini sudah ya. Jadi gini, fx gini ya. Fx sama dengan apa? Ini ya, u x gini ya.
Saya kira kalian tahu kok. Kemarin sudah tak ajari ya, waktu bahas vektor ya. Dipakai lagi nih ya. Saya kira kalian tahu lah. Kalau f a sin x berarti apa ini? Ya apa ya? Saya cuma ngingetin aja, soalnya kita pakai ini. Nah, udah tahu gitu loh. Ya apa ini? U aksen. Terus gini ya, ditambah apa? Oh, ya, kan gitu ya. Kan gitu sih. Itu yang mau saya pakai itu ya. Saya pakai untuk rumus tadi loh. Ya, tadi kan ini kan, tadi kan apa tadi sebenarnya? Gini ya, tahu ya. Oke, saya kembali ke ini tadi. Nah, ini loh. Ini loh. Ini loh. Ini kan turun apa itu? Y sama E pangkat I. Berarti apa nanti? Y aksen. Ya ini apa ini kan? U aksen V ini kan ya. Terus ini apa ini? U V aksen. Ini V aksennya ini. Jadi V-nya kan E pangkat I. Kalau saya turunkan nanti jadi apa? E pangkat I DI per D. DI per D. Itu namanya turunan apa itu? Turunan berantai ya. Masih ingat turunan berantai enggak? Harus ingat ya. Soalnya dipakai di sini ya. Oke ya. Nah itu ya. Gitu ya. Lah tadi apa? Tadi DI per DE kan P ya. Iya tadi loh. Tadi kan DI per DE kan P ini ya. P ya. Nah, gitu. Lalu apa? E pangkat I-nya saya keluarkan. Jadi nanti apa nih? E pangkat I dalam kurung apa? Y aksen plus PY. Maksudnya itu gitu ya. Ya. Nah, kalau kalian cermati tadi ya, coba kembali ke tadi bentuk umumnya tadi ya. Tadi bentuk umumnya apa tadi? Bentuk umumnya kan ini tadi ya. Yang ini loh. Coba perhatikan. Ini kan tadi ya, ini loh. Persamaan berapa ini? Apa ini? Yaitu apa? Y aksen plus PY itu sama dengan Q. Ya, perhatikan itu ya. Ini loh. Ini loh. Ini kan apa? Y aksen plus PY sama dengan apa ini? Ini loh. Y aksen plus PY sama dengan apa? I. Ini loh. Ini loh ya. Ini kan? Ya, ini loh ya. Ya, jadi nanti itu sama dengan Q gitu ya. Jadi Y aksen plus PY sama dengan Q. Ya ini loh. Makanya, ini kan. Nah, ini kan. D per DX, Y E pangkat I ya. Nanti sama dengan apa? E pangkat I, Y aksen plus PY lah. Lah, Y aksen plus PY itu sama dengan Q ya. Jadi kesimpulannya apa? D per DX, Y dalam kurung ya, Y E pangkat I sama dengan apa? I E pangkat I gitu. Ya, ya. Jadi kalau kalau saya balik, berarti kan inverse dari diferensial itu apa? Inverse dari diferensial itu apa? Kan integral ini kan diferensial ini ya. Diferensialnya ini sama dengan ini. Berarti kalau gitu apa? Ini berarti apa? Sama dengan integralnya ini kan itu ya. Ini loh. Ini loh integralnya ini kan ya. Jangan lupa setiap integral akan muncul apa? Konstanta. Ini konstantanya ya. Oke, ya. Atau nanti kita tulis apa ini? Y sama dengan E pangkat I ya, di mana itu adalah PDE. Oke, selesai. Selesai itu. Ya, itu ya. Udah. Jadi itu adalah persamaan diferensial apa? Linear order 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oke. Iya, coba kita lihat contohnya ya. Contoh. Contoh persamaan diferensial linear order 1 ini loh ya. Ini ya. Ini ya. Coba gimana? Ini ya, kelihatan ini ya. Saya blok ini ya. Ya. Pertanyaan saya itu adalah tadi P-nya mana? P-nya mana? I-nya mana ini? Ini loh. Harus saya rubah dulu. Kan tadi apa? Y aksen plus apa tadi? Plus PY sama dengan Q ya. Saya rubah dengan cara apa? Saya bagi dengan ini ya. Pokoknya gini loh. Pokoknya koefisien dari Y aksen itu harus 1. Ya kalau di sini kan koefisiennya kan nggak 1 ya. Berarti saya rubah dulu. Jadi nanti apa? Y aksen nanti apa ini? 6X ya. 1 min X. Y plus apa nih? 2X. Nah dari sini kan kalian tahu. Kalau begitu P-nya apa ini? Ya sudah bisa jawab kan. P-nya adalah apa? 6X per 1 plus X kuadrat. Q-nya. Nah sudah kejawaban ya.
Terus saya mau nyari apa? Saya mau nyari Y-nya. Ya, saya tanya dulu kalian. Ini homogen apa tak homogen ini? Dicontoh apa? Dicontoh example example one ini ya. Atau contoh satu ya, atau example one ini persamaan diferensialnya ini linear apa? Kok linear? Homogen apa tak homogen? Kenapa tak homogen? Ya, enggak ini loh. Dicontoh contoh satu ini loh. Contoh satu atau example one ini loh. Example one ini contoh atau contoh satu ini ya. Itu persamaan diferensialnya itu homogen apa tak homogen? Kenapa kok tak homogen? Kan nggak nol, kan 2x ini kan ya. Kalau ini nol baru homogen kan itu ya. Yes, pokoknya pertanyaannya gitu aja ya. Jelas nggak mungkin ada 2x per 1 per x kuadrat gitu ya. Ya, sekarang saya mau nyari apa solusinya. Berarti saya harus nyari apa? Nyari y-nya apa gitu ya. Gimana caranya? Ya nanti kalian gunakan rumus. Rumusnya nanti apa? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Tadi kalian saya minta tanya, nggak tanya ya. Rumusnya tuh ini ya. Ya, ya, ini rumusnya ya. Jadi y sama dengan apa ini? Langsung aja pakai ini aja ini loh ya. Ya, langsung ini. Apa? Y sama dengan apa? E pangkat minus I. I itu apa sih? Itu ini loh. Itu apa? Itu adalah integral dari P dx. Tadi P-nya kan kalian udah tahu. P-nya apa? Integralkan dulu. Jadi nanti ngerjakannya itu kalian integralkan P-nya dulu ya. Nanti dapat I ya. Kalau udah dapat I, integralkan yang ini nanti. Integral apa nanti? Kalau I udah tahu, integralkan ini. Integral apa ini? Kok K? Q, E pangkat I dx lalu apa? Itu ya. Nanti akan saya beri contoh ini yang banyak lah. Biar kalian nanti terampil ya. Untuk sementara bingung nggak apa-apa lah. Untuk sementara bingung dulu ya. Ya, jadi langkah pertama itu apa? Kita cari I-nya. Tadi itu sama dengan apa? I tadi itu integral P dx. P-nya apa? Atau ini aja dah. Saya blok ini ya. Ini kan P-nya ya. Yang mana ya? Bentar, P-nya mana? Ini ya. Ini kan P-nya ya. P-nya apa? 6x1 plus x kuadrat. Itu kalian integralkan. Integralnya apa ini? Tidak. Integralnya apa ini? 3 ln 1 plus x kuadrat. Benar nggak itu integralnya gitu? Benar. Yakin ya? Yes, pokoknya saya percayalah kalian bisa integralkan ya. Kalau kalian nggak bisa ya nanti coba-coba lah. Oke ya, yakin ya? Integralnya ln oke ya. Sudah. Setelah tahu itu, berikutnya saya harus integralkan apa? Integralkan ini yang kedua ya. Saya harus integralkan ini loh yang berikutnya. Saya harus integralkan ini. Integral apa ini? Q E pangkat. Pokoknya berikutnya saya integralkan ini. Sebentar, wah ya apa ya? Saya integralkan ini loh ya. Integral apa? Kok K sih? Q E pangkat I dx. Itu dulu yang saya perlu saya integralkan ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Pekerjaan pertama kalian integralkan ini dulu ya. Ya, kalau sudah beres, pekerjaan kedua integralkan ini ya. Yang ini loh. Ya, sampai di situ bisa dimengerti ya. Bingung dulu nggak apa-apa lah. Nanti kan ngerti juga ya. Setelah saya beri banyak contoh ya. Oke, ya pekerjaan satu selesai ya. Pekerjaan kedua ya ini. Integralkan apa? Integral tadi ya. Apa ini? Q kan ya? Q-nya apa tadi? Jadi berikutnya apa? Integral Q, Q-nya apa ini? 2x, terus jangan lupa dikalikan apa? Dikalikan apa? E pangkat I. Ya, tadi kan saya sudah dapat I ya. Berikutnya saya harus nyari E pangkat I kan ya. Soalnya dipakai itu ya. Kenapa? Ini kan. Saya harus pakai E pangkat I ini kan ya. Saya harus nyari apa? E pangkat I dulu ya. Jadi pokoknya gini loh, integral apa? Q dikali apa? E pangkat I dx. Itu yang penting ya. Tadi pekerjaan pertama tadi udah tahu integral I. Integral I apa? Integral P dx. Integral P dx itu jawabannya apa? I gitu ya. Tidak ketemu. Berarti berikutnya apa? Saya harus nyari apa? E pangkat I. E pangkat I berarti apa? E pangkat 3 ln 1 plus X kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan 1 plus X kuadrat pangkat 3. Benar nggak itu? Kenapa kok begitu ya? Kenapa ya? Ayo, kenapa ya? Ada yang tahu? Ini kalian harus ngerti loh ya. Gini loh. Jadi ini kan pelajaran di SMA itu ya.
sifat-sifat dari apa? Eksponensial ya. Kok sifat-sifat eksponensial ya? Sifat logaritma ya. Gini loh, tak kasih penjelasan gini loh. Ya, jadi gini kan, misalnya ini ya, pangkat ini ya, A ln B atau log ya. Ln atau log ya, ln aja ya. Ln B itu sama dengan apa? Pangkat ln B sama dengan apa? Kan sama dengan apa? Pangkat ln B pangkat A, benar nggak? Itu sifat logaritma ya. Iya, iya. Mengertikah ini kalian? Mengertikah ini kalian? Gini-gini nih. Saya apa ya Pak? Saya jelaskan aja gimana nih. Yang ngerti nggak ini? Atau gini. Wes gini aja deh. Ini kalau kalian nggak ngerti, nggak ini saya mau nanya kalian. Kalian ngerti nggak ini yang saya tulis ini? Atau gini aja deh. Kan kalian tahu ya, masih ingat nggak rumus di SMA ya? A log ya, pakai log aja deh. A log B itu ya A log B ya. Bener nggak sama dengan log? Ya, bener nggak? Bener. Di pangkat A, bener nggak? Gitu kan? Ya, yakin itu ya? Ya, iyalah. Kalau kalian nggak yakin, tak. Ya, A log B sama dengan log B pangkat A ya. Ln itu kan logaritma sih. Apa kalian kira ln itu bukan logaritma ya? Ln itu logaritma. Bedanya apa? Kalau logaritma kan bilangan dasarnya 10. 10 pangkat. Ya, 10 pangkat. Misalkan log 100, berarti kan log 10 pangkat 2. Sama dengan 2. Log itu apa itu pangkatnya itu 10 ya. Kalau kalau ln itu pangkatnya bukan 10, tapi apa? Itu apa sih? Kalau kalian pengen tahu itu apa, coba cari di kalkulator ya. Itu bilangan berapa? Berapa? Bilangan natural ya, berapa itu? Itu sekitar 2, berapa lah gitu ya. Kalau log kan 10 ya. 10 kan ya. Basisnya kan 10 ya. Gitu. Oke, sampai di situ kan kalian tahu ya. Sekarang kalian saya tanya gini, ngerti nggak ini ya? Ini ya. 10 ya. Kalau kalian harus ngerti lah ini ya. 10 log ya ini. 10 log A ya sama dengan apa? Ya, 10 log A sama dengan apa? Ya, benar. Ya, 10 log A kan sama dengan A. Ambil contoh, misalkan A itu 1000 ya. Ya, A itu kan 1000 ya. Kalian saya tanya, log 1000 berapa? 3. 10 pangkat 3 berapa? Nah, balik lagi kan. Ya, misalkan A-nya itu 1 juta ya. Log 1 juta berapa? 6 kan? 10 pangkat 6 berapa? Nah, kayak gitu ya. Ngerti kan? Oke ya. Nah, kalau begitu berarti kalau saya nulis gini kan kalian mesti ngerti lah. 10 ya. Terus apa ini? A ya, lalu log B sama dengan apa ini? 10 pangkat A log B sama dengan apa? Ya apa ya? Bisa jawab kalian ini. Ya, 10A log B. Hah? Pokoknya ini jawabannya B pangkat A, benar nggak itu? Benar nggak? Pokoknya jawabannya langsung ini ya, B pangkat A. Tahu prosesnya kenapa? Kan ini kan ya, A log B sama dengan apa? Log B pangkat A lah 10 log B pangkat A kan sama dengan B pangkat A kayak rumus ini kan ya. Pokoknya jangan bingung lah. Ini cuma cuma apa? Ini cuma di apa ya? Diputar-putar gitu ya. Oke ya, paham ya? Oke, saya kembali ke tadi ya. Ini nanti ya. Nah, maksudnya itu ini ya. Jadi apa?
apa ini? E pangkat I. Jadi E itu kayak 10 gitu loh. Ya, E itu kayak 10. Cuma itu bilangan natural ya. Nah, kalau kita kan logaritma apa 10 ya. Jadi E pangkat I sama dengan apa? E pangkat 3 len. Nah, len kan log ya. Berarti kan sama dengan apa? Yang dalam kurung pangkat 3 gitu ya. Nah, gitu kan. Wes gitu ya, paham ya. Kemudian saya mau nyari integralnya itu. Integralnya itu berarti apa? Berarti ini ya, ini kan apa tadi? Ini kan Q-nya ya. Q dikalikan ini kan. Q dikali apa? E pangkat I gitu ya. Terus dx. Nah, itu nanti gimana? Oh, bisa dicoret ini ya. Ya, dicoret kan ya. Jadi nanti apa? 2x apa? 1 plus x kuadrat kuadrat ya. Ya, nanti diapakan ini? Apa? Sepertiga lalu apa ini? 1 plus x kuadrat pangkat 3. Oh, ini integralnya ya. Kok bisa begini? Ya diuraikan gitu ya. Ini loh, kok integralnya gini? Ya kalian uraikan. Gimana uraikannya? Apa ini? Pakai ini ya, pakai aturan rantai ya. Ya pakai apa permisalan ya. Oke, ini ya. Nanti ini sehingga nanti y sama dengan apa nanti? Ini jawabannya ya. Sepertiga. Nah, ini kan ini kan sepertiga kali e pangkat i. E pangkat i-nya itu apa? E pangkat i-nya kan ini ya, 1 per x kuadrat ini ya. Iya kan coret ya. Sehingga nanti terus apa plus e pangkat i. Nanti jawabannya ini ya. Nah, ini. Oke ya. Itu tadi itu ya. Nah, kemudian oke ya, saya beri contoh ya. Langsung aja saya beri contoh ya. Misalkan yang gampang aja deh. Yang nomor 1 ini ya. Saya coba kerjakan ini ya. Apa ini? Y aksen plus Y, E pangkat X ya. Ya, coba saya beri contoh ini ya. Coba diingat-ingat. Sama dibilangnya gimana nih? Y aksen ditambah Y, E pangkat X ya. Oke, ingat-ingat itu ya. Soalnya saya lupa nanti. Oke, saya hapus dulu lah. Apa? Contoh ya, saya beri contoh soal itu ya. Cuma ini saya kalau nulis pakai mus ini agak susah saya. Apa perlu bawa itu? Bawa apa itu pulpen itu ya. Nggak susah saya kalau. Bisa, bisanya ya. Tadi apa? Kalian hafal tadi? Apa tadi? Y aksen plus Y sama dengan Y pangkat X. Ya. Nah, pertanyaan saya kan P-nya berapa, Q-nya berapa kalau kayak gini nih. Ya, berarti di sini kan ya kalian sudah tahu ya P-nya 1 benar sekali. Saya mohon maaf ya nulisnya kayak jelek-jelek gini ya. Pakai mau soalnya ya. Agak susah saya. Apa tadi kalian bilang P-nya? Oke ya. P-nya 1. Oke. Terus Q-nya? Ya, benar sekali. Tadi mungkin apa tahu mungkin? Tahu mungkin gitu ya. Oke. Oke ya. Langkah pertama kita harus cari apa dulu? Cari I, benar. Jadi langkah pertama saya harus cari I. I sama dengan apa tadi? Nah, ini. Mungkin dengan contoh gampang kalian lebih ngerti daripada contoh tadi ya, agak rumit ya. PDX gitu ya. Oke. PDX berarti sama dengan apa? Integral integral dx ya. Terus gitu kan kalian tahu ya. Integral dx sama dengan apa? X. Ya, gitu kan. Ya, nanti sama dengan X gitu ya. Ya, nggak usah diberi C, nggak usah. Yang C itu nanti yang untuk Q-nya aja ya. Tadi kan contohnya kan gitu ya. Ya, oke. Terus habis itu saya harus nyari apa dulu? Nyari E pangkat I gitu ya. Ya, ya berikutnya saya harus nyari ini. E pangkat I. Kalau nambah itu pakai apa ya? Pakai apa kalau nambah ya? Ada yang tahu ya nambah halaman itu pakai apa ya?
Nambah halaman itu. Dihapus saja. Tapi kalian hafal ya. Kalau saya nggak hafal ini. Jadi catat ya wes. Ya, terima kasih kalian sudah nyatat ya. Oke, kita hapus saja ya. Kayaknya ada kok. Saya tadi tapi lupa saya ya. Oke, saya hapus ya. Ya, tadi apa? I sama dengan apa? I sama dengan apa? E pangkat sorry sorry. Ya, berikutnya kita nyari apa ini? Pangkat I, sorry sorry ya benar. Pangkat I benar-benar. Pangkat I benar ya. Ha. Pangkat I berarti sama dengan apa? Ya, pangkat kan gitu ya. Ha. Terus berikutnya kita harus nyari apa? Integral ya. Integral apa? Tadi integral apa? Ini kan ya. Apa? Pangkat I lalu D kan gitu ya. Ya, ini berikutnya kita harus nyari ini nih. Lah, nya tadi berapa tadi nya? Ya, tadi kan nya I pangkat X ya. Pangkat X gitu ya. Terus apa ini? Pangkat I. Apa ini? Pangkat I kan pangkat X juga ya. Nah, berarti sama dengan apa kalau gitu tuh? Sama dengan apa ini? Sama dengan apa ini? Pangkat X kali pangkat X berarti apa? Ya kan gitu sih ya. Pangkat apa? 2X dx berarti apa ini sama dengan apa nanti? Integral pangkat 2X dx berarti apa ini? Tahu nggak kalian? Integral eksponensial itu gimana? Ya apa ya? Hafal nggak integral parsial? Hah? Nggak hafal. Gini loh, rumusnya itu gini ya. Rumusnya itu gini, integral. Tak tulis di sini aja rumus ini ya. Jadi kalian tahu lah. Rumus dari integral pangkat ax ya. Dx ya. Sorry sorry. Pangkat ax. Pangkat ax ya. Pangkat ax dx ya, gini ya. Itu sama dengan ya 1/a ya 1/a lalu apa? Pangkat ax. Gitu ya. Ini 1/a ya. Jadi integral pangkat ax sama dengan apa? 1/a apa? Pangkat ax. Jadi kalau ini jawabannya apa ini? Setengah kan gitu ya. Setengah nanti sama dengan apa? Setengah lalu apa ini? Ya, setengah pangkat 2x ya. Ada plus C-nya ya. Ya, plus C-nya ya. Gini kan? Plus C gitu ya. Bentar, udah ya. Coba saya lihat ini lagi lah. Nah, coba. Tadi contohnya tadi apa ya? Coba saya kembali ke contoh yang sebelumnya tadi ya. Tadi kan ini. Oh, sebentar. C-nya nggak usah ditulis. Bentar. Tadi kan saya kasih C ya. Nggak usah ditulis. Soalnya di rumus itu sudah ada ini loh ya. Bentar, perhatikan. Kan ada C di sini kan ya. Jadi kayaknya nggak usah ditulis. Soalnya sudah di rumus sudah ada ini ya. Jadi pokoknya tadi kan saya cuma integral ini tadi ya. Jadi nggak usah ditulis. Coba saya ralat tadi ya. Coba diingat. Solusinya apa tadi? Y. Ini kalian harus hafal ya. Solusinya coba dihafal ini. Solusinya apa? Y sama dengan apa? Minus I integral I pangkat I dx lalu apa? Plus C. Hafal nggak? Ya coba catat dulu lah. Sudah. Nanti saya dibantu ya. Saya nggak hafal. Oke ya. Ya ya. Itu kan tadi ya. Coba. Tadi ini kan hasilnya ya. Jadi sebenarnya ini saya ralat ya. Jadi saya ralat. Jadi nggak perlu pakai C ya ini ya. Tak hapus ini ya. Gini loh. Tanpa C ya. Oke, sekarang saya minta kalian tadi
tadi yang tadi ya. Pokoknya ini setengah ya. Oke. Ya, jadi solusinya apa tadi? Bentar, bentar. Ini apa ini kok jadi gini ya? Atau tak ini dulu ya, tak stop dulu ya. Tadi solusinya apa? Y sama dengan E pangkat minus I ya. Gitu kan? Lalu integral I E pangkat I dx kan ya? Dx lalu apa? Plus E pangkat min I kan itu ya. Oke. Itu solusinya ya. Jadi kalau gitu solusinya jadinya apa nanti? Y sama dengan tadi E pangkat I apa tadi? I-nya apa tadi I-nya? I-nya kan X ya. Benar. Nah, X kan ya. Terus tadi kan udah kita hitung ini tadi ya. Tadi ini kan udah kita hitung. Berapa tadi? Ya, setengah kan tadi ya. Setengah E pangkat 2X. Nggak usah pakai C ya. C-nya ada di sini soalnya. Ini ada plus apa tadi? C. Sorry. Bukan ini ya. Apa ini C ya? C lalu apa? E pangkat min E. Kan gitu ya. Ya, sehingga nanti sama dengan apa kalau gitu? Setengah. Lalu apa nanti ini? Setengah. Kan ini jadi apa? E pangkat X gitu ya. Ya, kenapa kan? Ini sama ini kan jadi E pangkat X gitu ya. Lalu apa? Plus apa nanti? C, E, min E. Ya udah, ini jawabannya. Ya, palingnya dengan contoh gampang kan kalian paham ya. Contoh tadi kan agak rumit tadi ya. Ini jawabannya ya. Setengah apa? Setengah E pangkat X, lalu apa? C, E minus X. Oke, biar kalian tambah ngerti lagi, saya beri contoh lagi ya. Jam berapa sih? Oh ya, masih cukup ya. Oke, saya beri contoh lagi lah, biar kalian ngerti ya. Bentar. Saya beri contoh lagi. Ini hafal ya, sudah hafal ya. Rumus sudah hafal ya. Ya, sudah catat. Ya. Saya beri contoh lagi ini. Oke, saya beri contoh yang gampang dulu ya. Biar kalian ngerti. Inilah, katakanlah misalkan saya beri contoh yang ini ya. Ini ya. Nomor berapa ini? 4 ya. Jadi soalnya itu apa? 2X Y aksen plus Y sama dengan berapa itu? 2X pangkat 5 per 2 ya. Oke, saya tulis di sini. Coba di ini ya. Soalnya ya, 2X Y aksen Y. Coba kalian hafalkan dulu. 2X Y aksen plus Y sama dengan 2X 5 per 2. Oke. Siapa soalnya? Contoh 2 ini ya, saya sebut aja ya. Contoh 2. Apa tadi soalnya tadi apa? 2X Y aksen plus T plus Y sama dengan 2X pangkat 5 per 2 kalau nggak salah dia. Kita ubah ke bentuk umum tadi. Jadi kan tujuan itu nyari P-nya berapa, Q-nya berapa ya. Jadi gimana? Harus saya ubah dulu kan. Ini ya dibagi 2X benar sekali. Nah, jadi ini Y aksen seperdua X gitu ya. Sorry salah ini. Ini plus ya. Plus seperdua X ya. Seperdua X Y lalu sama dengan apa ini? Ya, 2X pangkat 5 per 2 ya. Lalu dibagi dengan apa? Kan bisa dicoret ini ya. Apa yang coret? 2 saya coret ya. Terus X kan bisa saya gabungkan ya. Ya, berapa itu? X pangkat 5 per 2 dibagi X. Itu kan sama artinya dengan X pangkat 5 per 2 dikurangi 1 ya. Berapa itu nanti?
Iya, benar. Berapa? Dikurangi loh. 5/2 dikurangi satu berapa? Iya, 3/2 kan? Gini kan nanti jadinya ya. Iya, pecahan loh ya. Jadi artinya apa? Ini sebagai apa ini? Ini sebagai apa? Ini sebagai P, ini sebagai apa? I kan gitu ya. Nah, itu ya. Oke ya. Terus pertama saya harus cari apa dulu? I-nya kan ya. I sama dengan apa? Ya, ini sehingga gitu ya. Integral PdX ya. Integral PdX. Berarti apa? Integral dari, ya kalian tahu nggak integral 1/2 X ya? 1/2 X dx integralnya apa? Kan len ya? Kan 1/X gitu ya? Iya, berarti apa? Len apa? Ah, eh, kalau gini, sebenarnya jawabannya gini, setengah len X ya. Bener nggak? Kan setengah itu ya. Ngerti kan ini ya, setengah len X. Ada setengahnya tuh loh kan. Iya, iya. Terus gunakan sifat log. Kan kalian tahu sifat log ya. Tadi loh, A log B sama dengan apa? B pangkat A kan? Ini tadi, A log B sama dengan apa? Log, ada lognya loh ya. A log B sama dengan apa? Log B pangkat A ya. Jadi kalau ini apa? Setengah len X sama dengan apa? Jangan lupa ada lennya. Sama dengan apa? Len gitu loh ya. Iya gitu kan ya. Len X pangkat, ngerti ini ya. Pangkat setengah itu artinya apa? Pangkat setengah itu. Akar kan. Ini maksudnya jawabannya gini ya. Iya. Oke, setelah itu tahu, ini kok nggak bisa ditambah halaman ya? Apa saya lupa ini? Lupa kayaknya saya. Oke, saya hapus saja ya, tapi kalian hafal ya. Oke, berikutnya setelah itu tahu saya harus nyari apa? Integralnya apa tadi? Integralnya ini kan, integral apa? Gimana? Oh ya, ya, ya. Terima kasih sudah ingatkan ya. Nyari apa dulu? Ya benar. Pangkat I benar sekali. Pangkat I jadi sama dengan apa tadi? Pangkat I-nya tadi berapa tadi? Ya, len pangkat. Saya kira kalian bisa jawab lah. Ini jawabannya apa kalau ini? Apa ini? Ya kayak tadi loh. Tadi kan saya kasih contohnya apa? 10 log A sama dengan apa tadi? 10 log A sama dengan apa tadi? Kan gitu sih. Jadi kalau ini sama dengan apa nih? Iya kan gitu sih. 10 kan gitu kan. Gini kan ya? Oke ya. Terus berikutnya baru nyari itu tadi ya. Berikutnya nyari apa tadi? Integral apa tadi? I lalu apa? Pangkat I lalu kan itu ya. Oke. Tadi I-nya berapa tadi? Iya benar tadi. X pangkat 3/2 ya. Terus pangkat I-nya tadi, ini kan? Ya, X pangkat setengah kan itu ya. Nggak usah pakai C loh ya. Tadi saya lupa tadi. Jadi ini jawabannya apa nanti ini? Apa ini jawabannya nih? Coba X pangkat 3/2 kali X pangkat setengah. Hah? Berapa? Sama aja ditambah ya. 3/2 tambah setengah itu berapa ya? 4/2 jadi berapa? Ya kan gitu sih ya. X kuadrat kan ya. Berapa kan? 3/2 tambah setengah kan satu. Kok satu? Dua ya. Gini kan ya nanti ya. Berapa ini kalau gitu? Berapa integralnya itu? Iya kan kalian sudah tahu lah berapa ini. Sepertiga, ya gitu kan. Sepertiga X pangkat 3 gitu ya. Terus tadi apa enggak tadi rumusnya tadi? Y apa? Solusinya tadi Y sama dengan apa tadi? Solusinya tadi? Pangkat minus I ya. Integral ini tadi ya. Integral jadi ya Q
E pangkat I di E yang udah kita ngerti ya. Terus tambah C ya. C E minus I kan itu ya. Ya. Berarti kan E pangkat minus I jadi apa ini? E pangkat I-nya tadi apa tadi? Oh ya, Lan. Ini aja nanti. Jadi nanti E pangkat apa? Minus ya. Minus Len ya X pangkat setengah lah. Gitu aja ya. Ini kan udah kita hitung tadi ya. Berapa nih hasilnya tadi ini? Iya, ini kan sepertiga tadi ya. Ini kan. Sepertiga. Sepertiga nih ya. Sepertiga apa tadi? X pangkat 3 ya. Terus apa? Plus C E pangkat min Len apa? X pangkat setengah ya. Gini kan? Lah kan kalian tahu kalau minus berarti kan sama artinya dengan minus satu ini ya. Nanti satu lagi ini nanti apa nanti? Kan nanti ini artinya kan gini. Apa ini? Pangkat apa ini? Len apa nanti? X minus setengah ngerti nggak ya? Ngerti maksudnya? Soalnya min satu itu ya. Ngerti kan? Nanti ini berapa nih? Sepertiga tadi ya. Sepertiga X pangkat 3 ya. Itu sama ini. Jadi nanti apa ini? C apa ini? Pangkat Len iya, min setengah kan itu ya. Nah, gitu kan. Sehingga nanti jawaban akhirnya gimana? Jawaban akhirnya ya. Sepertiga dulu saya taruh depan ya. Sepertiga taruh depan ya. Terus berapa itu? Kalau ln berarti apa itu? Kayak tadi, 10 log. 10 log A berarti kan A ya. Berarti ln berarti apa? Iya kan itu. X pangkat min setengah ya. Ini X pangkat min setengah. Setengah ya. Terus berapa itu? X pangkat 3 ya. X pangkat 3 plus C ya. C, C apa itu? C, X pangkat min setengah kan itu ya. Nah, kan gitu. Tinggal kalian gabung. X pangkat min setengah sama X pangkat 3 itu berapa ya? Ya, berapa? Jadi nanti ini ke sini nanti ya. Kemudian berapa ini? Sepertiga berapa ini? Iya, benar. X pangkat 5/2 ya, benar sekali. X pangkat 5/2 ya. 5/2 plus C pangkat min. Ya, benar ya. Sorry, sorry. Ya, ya, ya. Sorry, sorry. Salah, 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 salah. X-nya ya. Sorry, sorry. Ya, C, X pangkat berapa? Ya, min. Ini ya, udah selesai gini ya. Ya, bisa kan? Oke, mungkin ada pertanyaan barangkali. Saya kira 2 contoh sudah cukup ya. Nanti sisanya kalian yang kerjakan ya. Ya, oke, kita kasih 2 nomor ya. Kita kasih 2 nomor, tapi saya offline dulu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terus berikutnya akan saya beri tugas-tugas untuk pertemuan hari ini ya. Oke ya, saya stop ya. Saya stop.